Informasi lainnya pemirsa, pertandingan cabur tinju di ajang Porprov Jatim ke-8 di Jombang akhirnya dihentikan sementara. Menyusul meninggalnya seorang atlet tinju saat bertanding. Sebelumnya Farhat Mika Rehel Rianto, atlet tinju amatir yang masih berusia 15 tahun ini meninggal dunia di atas ring usai mengalami pendarahan di kepala. Pertandingan tinju amatir dalam kejuaraan tinju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-8 menyisakan duka mendalam. Sebelumnya, seorang atlet tinju remaja, Farhat Mika Rehel Rianto, yang masih berusia 15 tahun, terhuyung di ronde ketiga saat melawan Iputu Nandi Keswara, atlet kontingen Kabupaten Blitar. Farhat pun tersungkur hingga jatuh pingsan. Farhat dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Jombang untuk mendapatkan pertolongan. Selama dirawat, Farhat tetap tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, Farhat terdeteksi mengalami pendarahan di kepala. Kondisinya pun terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. FM datang ke IGD pada jam 1:30 sore kemarin dalam keadaan tidak sadar setelah pertandingan tinju. FM berusia 15 tahun. Saat itu langsung ditangani oleh tim dokter yang diketuai oleh dokter bedah saraf dan dilakukan stabilisasi di IGD. Kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan yang hasilnya menunjukkan ada perdarahan di kepala. Sementara itu, pihak panitia pelaksana menyebut semua petugas pertandingan sudah menjalankan prosedur sesuai aturan ketika Farhat mulai terlihat sempoyongan. Dimulai dari penghitungan knockout oleh wasit, lalu pelatih juga melemparkan handuk sebagai tanda menyerah. Saya lihat dari penyelenggara, baik itu pelatih atau wasit, saya kira sudah sesuai aturan SOP-nya kan gitu. Karena ada waktu itu sudah dihitung itu berarti pertandingan berhenti, terus pelatih juga sudah melempar handuk, tandanya menyerah. Atas insiden ini, pengurus besar Porprov Jawa Timur mengambil sikap untuk menghentikan sementara pertandingan cabang olahraga tinju sebagai bentuk bela sungkawa dan penghormatan terhadap almarhum. Dengan berbagai pertimbangan dan kebijakannya untuk memberikan surat agar pertandingan tinju untuk dihentikan. Mudah-mudahan secepatnya juga ada berita lebih lanjut sambil menunggu surat dari jawaban dari Technical Delegate Tinju Porprov Jawa Timur. Pertandingan akan kembali dilanjutkan setelah memperoleh jawaban ataupun pertimbangan dari keluarga almarhum. Selain itu juga dari ofisial Pertina Bondowoso serta Technical Delegate Porprov Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Omar Sanusi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini kemudian bagaimana sebenarnya seorang petinju ini menjaga kondisi fisiknya guna mengantisipasi cedera berat saat bertanding. Kita saat ini sudah tersambung bersama dengan juara dunia 2 kali versi badan tinju IBO, Daud Yordan. Selamat siang, Bung Daud. Selamat siang. Bung Daud ini memiliki julusan Cido, The People's Champion. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik. Mas Daud, kalau kita lihat kasus ini, anak usia 15 tahun, kemudian gugur dalam pertandingan. Ada cedera di bagian kepala. Apakah kemudian yang terlihat dari Bung Daud selama ini ada kesalahan pada penggunaan safety helmet atau apa? Perangkatkah yang mungkin memang ada kesalahan? Baik, yang pertama barangkali saya mewakili insan tinju Indonesia mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya salah satu adik kita atau salah satu penerus generasi tinju Indonesia, Farhat, di mana seperti kita ketahui bahwa kemarin adik kita mengikuti kompetisi Pekan Olahraga Provinsi yang diselenggarakan di Jombang, dan tentu ini sebuah kedukaan yang sangat mendalam bagi kami praktisi tinju. Dan terkait dengan ini tentu kita juga melihat bahwa olahraga tinju ini merupakan olahraga yang sangat keras, di mana seorang atlet sejatinya memang harus mampu mempersiapkan diri secara maksimal di dalam mengikuti kompetisi pertandingan yang diselenggarakan oleh organisasi.
Kalau kita misalnya melihat dari kasus Farhad ini kemudian hingga akhirnya meninggal karena adanya cedera di kepala. Apakah kemudian perangkat yang dia gunakan, alat safety yang dia gunakan ini bermasalah? Saya kira organisasi sudah semaksimal mungkin dalam meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Namun memang karena saya juga pelaku sebagai seorang atlet saat ini, tentu masa persiapan merupakan salah satu kunci dari sebuah kesiapan seorang atlet itu sendiri. Nah, mungkin barangkali persiapan yang dilakukan belum semaksimal mungkin sehingga dampak-dampak daripada pukulan yang terkena di bagian belakangnya membuat si adik kita Farhad ini harus kehilangan nyawanya di dalam pertandingan. Oke, Bung Jordan, ini kan kejadian yang tentunya tidak kita harapkan terjadi pada anak berusia 15 tahun. Sebenarnya kalau dilatih untuk bertinju begitu, idealnya tuh usia berapa? Saya kira di usia seperti ini sudah sangat ideal ya untuk menggeluti profesi sebagai seorang atlet tinju. Namun memang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seorang atlet harus termanajemeni, dalam hal ini memiliki kepelatihan yang baik, baik di berbagai daerah ataupun juga memiliki program pertandingan sehingga atlet tersebut dapat menampilkan penampilan terbaik ketika menghadapi sebuah pertarungan. Dan kita tahu bahwa olahraga tinju ini adalah olahraga yang sangat keras sehingga disiplin menjalani program berlatih itu menjadi sebuah kunci dari sebuah kemenangan dalam setiap kompetisinya. Oke, Bung Daud mungkin bisa cerita sedikit masa-masa saat itu di kelas amatir, seperti apa? Kita tahu ada 2 kelas, profesional dan juga amatir. Ini masih kelas amatir, tapi nanti Bung Daud dijawab ya. Usai jeda, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi di Ragam Perkara Siang.